kembali di channel YouTube Bobisan untuk seksi puasa intermittent fasting. Puasa ini bukan puasa agama, tapi puasa kesehatan ala Bobisan. Ya. Puasa ini boleh kalian minum air putih atau tidak minum air putih alias dry fasting. Nah, di topik kali ini gue pengen bahas tentang puasa intermittent fasting yang tujuannya menurunkan berat badan. Nah, ada yang perlu dihindari, yaitu buah. Pasti kalian bingung, kok buah malah dihindari ya? Bukannya buah itu untuk membantu penurunan berat badan. Jadi banyak orang yang berpikiran, gue skip, gue nggak makan siang, nggak makan malam, gue makan buah aja ya supaya lebih sehat. Nah, buah itu benar, banyak mengandung vitamin mineral ya. Tapi di buah itu mengandung gula. Gulanya itu disebutnya fruktosa ya. Nah, fruktosa itu sejauh yang gue tahu, fruktosa itu mudah sekali diserap oleh tubuh dan disimpan sebagai lemak jika tidak digunakan sebagai energi. Nah, makanya banyak teman-teman yang makan buah di malam hari ya. Gue punya ipar juga ada ya yang memang tidak makan malam tapi hanya makan buah di malam hari, sekali makan sekeranjang ya. Itu perutnya buncit. Ya, jadi waktu itu gue bingung, kok dia sudah tidak makan malam tapi kok perutnya tetap buncit ya. Ternyata dia makan buah. Nah, gue pelajarin lagi tentang buah. Ternyata buah itu diciptakan oleh Tuhan dengan multivitamin, dengan gula, dan dengan serat. Nah, banyak sekali teman-teman yang melakukan kesalahan, buah itu di jus. Jadi begitu di jus, seratnya hancur, gulanya itu tercerai berai, ya, lepas. Begitu masuk ke dalam tubuh, glek gitu ya, sama tubuh langsung ditangkep, ya, dijadikan lemak cadangan. Apalagi kalau diminumnya pada malam hari. Jadi jus itu bukan minuman sehat menurut gua. Jus itu junk food dan jus itu hanya berguna bagi teman-teman atau bagi orang yang belum punya gigi. Jadi seperti bayi boleh ya. Orang yang sedang sakit boleh, atau yang sedang lemas banget itu boleh. Tapi kalau buat orang yang sehat itu sebaiknya jangan. Nah, kembali ke buah lagi ya. Apalagi teman-teman banyak yang pilih buahnya yang matang banget. Nah, buah yang matang banget itu gulanya tinggi banget ya. Gua kadang kalau pergi sama teman gitu ya, teman-teman pada cicipin buah ya di hotel atau kita lagi jalan-jalan ke Thailand misalnya. Aduh, buahnya manis banget nih ya. Jadi buah zaman sekarang sama buah zaman dulu, apalagi zaman para nabi, itu buahnya beda banget. Buahnya itu yang sekarang ini sudah direkayasa genetiknya ya. Dicampur ini, campur itu, ditambah mungkin genetik ya supaya genetiknya berubah ya. Jadinya super manis banget. Beda banget sama buah zaman dulu. Buah zaman gua kecil pun ya semangka ya manis tapi nggak manis banget. Nah, sekarang kalian cobain deh, semangka itu bisa manis banget ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi buah semakin manis, maka buah itu kandungan gulanya semakin tinggi. Itu yang kita perlu hati-hati. Nah, karena buah kita makan itu kebanyakan di malam hari ya, jadinya buah itu gulanya itu menumpuk di tubuh. Nah, gua bukannya anti buah ya, bukannya anti buah, cuman kalau gua sendiri, kalau gua kepengen makan buah, gua sukanya yang buahnya mengkal, jadi nggak terlalu matang, nggak terlalu manis. Lalu lihat juga gitu loh, perlu nggak buah itu gua makan. Jadi nggak selalu buah itu pasti gua makan. Jadi kalau kayak alpukat gua makan gitu ya, tapi kalau buahnya sekedar manis gitu, nah gua skip aja dulu. Nah, terutama di malam hari. Misalnya kalau gue lagi puasanya pendek ya, jadi malam hari makan, nah gue hindari buah, jus juga. Walaupun jusnya tidak tanpa gula ya, gue sebaiknya menghindari. Nah, bukannya anti, jadi beda ya teman-teman ya. Hindari dan anti. Nah, kapan saat yang tepat kalau kita mau makan buah? Nah, kalau yang bagi teman-teman yang puasa intermittent fasting seperti gue ini, yang buka puasanya jam 12 siang, setelah makan kalian boleh makan buah. Ya, pilih yang berserat, pilih yang tidak terlalu matang. Ya. Kalau malam hari gimana? Malam hari sebaiknya hindari buah karena malam hari itu di mana matahari sudah terbenam, metabolisme tubuh itu akan menurun. Jadi teman-teman yang di malam hari pilih makanan yang
gulanya rendah ya. Tinggi serat boleh, tapi yang tinggi protein. Nah, buah itu nggak ada yang tinggi protein ya. Jadi buah itu pasti gula dan itu pun makan secukupnya aja. Kalau bisa sih hindari buah di malam hari karena apa? Ya, begitu metabolisme tubuh itu turun, jadinya gula itu sama tubuh akan disimpan sebagai cadangan karena kita sudah tidak bergerak. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari kita makan buah, maka mungkin gulanya akan dipakai oleh tubuh untuk energi. Tapi ini hanya terjadi buat teman-teman yang badannya memang sudah fit, stamina yang bagus, metabolismenya tinggi, tidak kegemukan. Mungkin buat pria kadar lemaknya di bawah 20%, sedangkan buat wanita kadar lemaknya di bawah 25%. Ya, jadi oke buat makan buah dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya eh, nggak seperti yang gue bilang tadi, badannya baru mau mulai turun berat badan, sebaiknya hindari dulu atau minimalkan ya. Jadi kesimpulannya begini, kalau kalian mau turun berat badan, biar badan pakai cadangan lemak yang ada di badan kita. Nah, nutrisi gimana? Nutrisi kalian nggak usah pusing. Kalian nggak usah pusing, badan itu butuh nutrisi vitamin-vitamin dari buah. Karena banyak sumber lain ya, seperti telur juga ada nutrisi berbagai vitamin, ya mineral yang lebih lengkap lagi di telur daripada di buah. Jadi kalau menurut gua, buah itu lebih banyak eh, mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, buat gua ya, tapi buat kalian terserah. Jadi bukannya gua anti buah, gua tetap cobain buah. Kadang gua rujak gua juga makan gitu ya. Tapi ya sekali-sekali aja, nggak terlalu sering. Jadi buat teman-teman yang mau turunin berat badan, hindari buah atau stop buah dulu. Ya, terutama di malam hari. Nanti misalnya sudah oke, baru eh, makan buah lagi. Atau kalian stop buah, tapi beliefnya sudah berpikir, oh sayuran buah itu penting banget buat tubuh. Ya udah, buahnya jangan dimakan, sayurannya aja diperbanyak. Nah, kalau teman-teman nggak suka sayuran, mau di jus boleh, nggak masalah. Dan kalau makan sayuran, sebaiknya sayurannya kondisi mentah yang dicuci bersih. Kenapa sayuran itu mesti mentah daripada matang? Karena sayuran yang matang itu klorofilnya sama enzim-enzimnya sudah hilang. Ya, jadi hanya tinggal vitamin-vitamin dan seratnya kalau nggak dicincang ya, nggak di blender. Nah, lebih bagus makan sayur itu kondisinya mentah. Jadi kalian dapat nutrisinya full, vitamin-vitaminnya full, enzim-enzimnya, klorofilnya ya, buat tubuh itu bagus banget, sama seratnya. Oke, buat teman-teman yang kepengen jalanin puasa intermittent fasting, dimulai dari sekarang, gak usah takut kelaparan. Kalian boleh belajar dulu tentang intermittent fasting, cek di kotak deskripsi. Gua akan cantumkan link video-video kumpulan tentang puasa intermittent fasting. Dan puasa intermittent fasting ini kalian boleh pilih mau minum atau tidak minum. Ya, itu terserah kalian. Ya, tapi kalau mau minum air putih aja, kopi pahit tanpa gula, teh pahit tanpa gula, itu masih boleh. Oke? Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Nah, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, ketik di kolom komentar. Kalau oke, akan gue jawab via komentar ya. Tapi kalau nggak oke, mungkin sudah pernah dijawab di vlog-vlog sebelumnya. Thank you.